Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai mahasiswaku yang baik hatinya, bertemu kembali dengan Mr. Didi. Kali ini kita akan belajar mata kuliah perkembangan peserta didik pertemuan kedua. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Ada perkembangan berarti ada pertumbuhan. Apa sih perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Kalau perkembangan itu berkaitan dengan individu secara keseluruhan. Nah, kalau pertumbuhan itu pertumbuhan merujuk kepada fisik ya, merujuk pada pertumbuhan fisik secara khusus ya. Nah, kemudian kalau pada pertumbuhan itu merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan perkembangan itu merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Ya, itu ada dua perbedaan. Kemudian perbedaan ketiga, kalau pada pertumbuhan itu merujuk kepada perubahan kuantitatif, sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Berarti kalau pertumbuhan hanya kuantitatif, kalau perkembangan kedua-duanya kualitatif dan kualitatif. Nah, kemudian pada pertumbuhan itu tidak berlangsung umur hidup kalau pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan terus-menerus. Nah, kalau pertumbuhan itu mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Tapi kalau perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Saya ulang kembali. Kalau pertumbuhan mungkin membawa atau tidak perkembangan ya. Membawa atau tidak perkembangan. Tapi kalau pada perkembangan mungkin tidak terjadi tanpa pertumbuhan. Itu adalah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita bicara tentang perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik itu adalah proses dari tahap awal sampai tahap akhir secara terus-menerus dan secara konsisten. Itu adalah perkembangan peserta didik. Karena kenapa? Karena kita meneliti dan membahas serta mengkaji tentang perkembangan peserta didik. Nah, mahasiswaku yang baik hatinya, nah, prinsip-prinsip perkembangan ini mulai dari fisik, mulai dari pertumbuhan secara individu, baik itu pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan non fisik. Jadi di sini kalian sebagai mahasiswa harus mampu bisa menganalisa, membedakan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa kita harus belajar itu? Karena kita mempelajari, mengkaji tentang objek yaitu peserta didik, bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan itu. Apa tujuannya? Agar kita sebagai seorang pendidik mampu secara profesional dan secara baik bisa mendesain bagaimana kompetensi pedagogi yang kita miliki akan mendapat tambahan ketika kita mampu mengenal secara psikologi perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, mahasiswaku yang baik harus memahami apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertemuan kedua ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian adalah yang pertama, mohon dijelaskan secara rinci apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Soal yang kedua adalah seberapa penting seorang guru atau tenaga pendidik untuk mampu menganalisa perkembangan peserta didik. Nah, dua saja soal untuk mata kuliah pada hari ini. Semoga berhasil dan semoga menjadi yang terbaik. Apabila kalian tidak mampu menjadi sebuah pensil untuk melukiskan ke bagian lain, maka jadilah seperti penghapus yang mampu menghapus luka dan penderitaan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.